Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita akan meneruskan cabang konsep dari PD ya. Dari PD. Kemarin masih satu judul ya tentang konsep cabang Tuhan, tentang petugas akhir zaman. Sekarang ada judul baru, masih terusan buku yang kemarin. Energi akhir zaman. Keterangan pembaca. Pada saat dibukanya lembaran pada bagian ini, tiba-tiba mereka yang ada di belakang, kami banyak yang bersuara. Suara serigala, monyet, burung, macan, serempak bersuara, walau hanya sebentar. Seperti merespon pada buku bagian ini, kata petugas akhir zaman. Mereka juga mengetahui energi akhir zaman. Mereka itu siapa? Yang disebutkan di atas, ya serigala, monyet, burung, macan. Itu mereka semua suaranya masing-masing ya. Suara manusia atau suara apa itu? Suara hewan. Jadi merespon buku ini. Jadi pas dengan judul energi akhir zaman itu ya. Jadi mereka mungkin merasakan energi akhir zaman itu. Jadi asik. Malah menungso ini kok gak ada ya. Berarti yang bisa merasakan malah binatang itu. Mungkin bagian binatang kita ini yang belum unsur ciptaan. Mungkin kalau unsur ciptaan yang binatang di sisi manusia, boleh jadi ya bisa merespon dengan judul tadi, energi akhir zaman. Keterangan gambar. Terdapat sebuah gambar berupa bumi, dan sekeliling bumi adalah awan. Di atas awan tersebut terdapat aneka ragam ciptaan. Mereka berdiri di atas awan. Sebuah suasana yang diciptakan oleh suatu alam. Sebuah suasana yang diciptakan oleh suatu alam. Setelah banyak suasana-suasana yang terlewati beberapa periode, kemudian datanglah sebuah suasana yang meredam. Segala suasana atau kondisi tiba-tiba dapat terhenti begitu saja pada penghujung zaman tersebut. Ngamati energinya atau apa kok berhenti ya? Mungkin ini disebut variasi zaman. Hanya saja variasi pada penghujung zaman dapat menghentikan atau memberhentikan suasana-suasana yang terjadi sebelumnya. Kita ketahui bahwa sosok petugas akhir zaman itu
akan tercipta dari energi penghujung zaman. Mungkin ketika buku ini dibaca sama teman saya, ya, atau waktu judul ini, ternyata banyak hewan-hewan yang merespon, bahkan digambarkan suasana seperti itu. Pada penghujung zaman tersebut dapat mengupas dan memecahkan sebuah suasana yang dibuat-buat. Masa atau zaman yang tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Di sana tidak akan bertahan lama. Zaman tersebut akan langsung diambil power intinya. Kemudian inti dari zaman tersebut ditinggalkan di akhir zaman. Kemudian inti dari zaman tersebut ditinggalkan di akhir zaman. Juga yang lebih bisa membedakan antara penghujung zaman dan zaman-zaman sebelumnya adalah di sana banyak yang diberi kemampuan untuk merubah zaman. Masing-masing ciptaan pada penghujung zaman tersebut seperti mempunyai kemampuan tersendiri. Masing-masing ciptaan pada penghujung zaman tersebut seperti mempunyai kemampuan tersendiri. Tidak tahu bahwa mereka mendapatkan kemampuan-kemampuan tersebut berasal dari siapa. Ternyata setelah saya bertemu sebagian dari mereka, memang mereka adalah ciptaan-ciptaan yang dipersiapkan. Juga sebagian dari mereka mengatakan bahwa Tuhan membantunya. Sosok akhir zaman menemui ciptaan-ciptaan yang mereka mengatakan bahwa mereka itu ciptaan-ciptaan yang dipersiapkan, dan mereka mengatakan bahwa Tuhan membantunya. Jadi mestinya orang-orang itu orang-orang yang rendah hati, karena dia selalu mengatakan dirinya selalu dibantu oleh Tuhan. Jika kalian memasuki suasana energi akhir zaman, di sana polamu akan dibentuk. Jika kalian memasuki suasana energi akhir zaman, di sana polamu akan dibentuk. Bagaimana kamu menjadi orang yang bermanfaat di akhir zaman tersebut? Oh, berarti ketika kajian-kajian tentang bermanfaat di akhir zaman, wawasan tentang bermanfaat pada orang lain, sudah energinya memang seperti itu, polamu dibentuk seperti itu. Berarti ajaran-ajaran yang di akhir zaman tiba-tiba arah atau pola-pola orang di akhir zaman ternyata itu lebih banyak berpola bagaimana hidup itu bermanfaat bagi yang lain. Ini artinya apa? Ketika dirimu, hidupmu tidak bermanfaat bagi orang lain, nggak mempunyai pola seperti itu, boleh jadi di akhir zaman ini kamu termasuk orang-orang yang diseleksi karena ketiadaan kemanfaatan hidupmu seperti yang harusnya orang itu mempunyai pola bagaimana bermanfaat dengan yang lain. Ini hati-hati bagi saudara-saudaraku, bermanfaatlah bagi orang lain sebelum kalian diseleksi oleh Tuhan kalian. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, lanjutan kata-katanya mereka. Rasa-rasanya di akhir zaman tersebut kamu dapat melakukan banyak hal untuk mengisinya. Sama sepertiku,
yang awalnya saya tidak mengetahui hal-hal di akhir zaman. Kemudian saya mendapat berita-beritanya. Saya sendiri diambil dari energi akhir zaman. Sayanya siapa? Konsep atau yang berbunyi petugas akhir zaman. Saya mewakili sebuah energi di akhir zaman, yaitu berupa energi penugasan. Melalui energi yang dapat terpancarkan melalui saya, biasanya mereka dapat menjadi seorang ciptaan yang siap untuk bertugas. Banyak proses untuk mengajak ciptaan untuk menjadi seorang petugas akhir zaman. Selain mereka secara alami telah mempunyai kemampuan. Namun mereka masih perlu diarahkan. Ya kayak X-Men itu ya. Mungkin nanti di akhir zaman ini banyak X-Men. Ada faktor X yang tiba-tiba dirasakan oleh setiap ciptaan. Mungkin karena di situ faktor X itu akan berkembang ya pada saat merasakan energi akhir zaman. Namun mereka masih perlu diarahkan, makanya perlu diarahkan untuk menjadi petugas akhir zaman. Halaman selanjutnya, judul petugas akhir zaman. langsung dua ya, soalnya saya nggak terlalu banyak menjelaskan. Judul lagi, petugas akhir zaman. Kedatangan kami di akhir zaman telah dipersiapkan. Saking sayangnya Tuhan ya, tetap ada petugas akhir zaman yang sudah dipersiapkan. Entah apa yang melatar belakangi terciptanya kami dan turunnya kami di akhir zaman tersebut. Setelah tercipta dan mengetahui secara sadar posisi kami, memang kami harus tampil dan diwujudkan pada seorang raga, supaya ciptaan lain lebih mudah mengenal kami, dan kami lebih mudah berinteraksi dengan mereka tentang apa saja yang harus diisi di akhir zaman tersebut. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang diri kami, apalagi bahwa raga kami dikatakan sebagai sosok petugas akhir zaman. Petugas akhir zaman yang akan membuat petugas-petugas baru juga. Sekeliling saya sangat seru dan menyenangkan bila kita sama-sama berpikir bagaimana permainan kita di akhir zaman. Ini ceritanya sosok petugas akhir zaman menceritakan bahwa sekeliling mereka dikatakan seru. Ya, serunya macam-macam. Ternyata untuk menjadi petugas akhir zaman itu tidak segampang yang diperkirakan. Ternyata mempunyai permasalahan masing-masing. Punya permasalahan, tapi setelah itu dicoba diskusi lagi, penetralan lagi. Jadi untuk menjadi petugas akhir zaman yang sejati,
Jadi sosok petugas akhir zaman menceritakan keadaan di sekeliling. Berarti keadaan di sekeliling petugas akhir zaman itu sangat seru. Karena petugas akhir zaman ada yang dari anak-anak, ada yang dari bapak-bapak, ada yang masih bujangan, ada yang masih sudah tua. Jadi seru. Bayangkan orang itu akan dididik untuk menjadi petugas akhir zaman dan mempunyai profesi masing-masing di kehidupan dunianya dan mempunyai peran di akhir zaman. Nah, di sana orang-orang yang di sekeliling petugas akhir zaman dikasih tahu siapa raga reinkarnasinya. Ada cerita-cerita seru di sana. Walaupun tidak selalu seru, karena seru itu biasanya pada awal-awal kalau berupa program. Itu biasa, itu ceritanya seru. Nanti agak lumayan lupa dengan program yang kemarin atau dilupakan, dikasih program baru lagi, seru lagi. Nah, gitu mungkin ceritanya yang ada di sana ketika kalian menemui sosok raga petugas akhir zaman. Nanti di sana ada petugas-petugas baru yang seru-seru. Seru-serunya ya gimana gak seru, wong orangnya sulit diatur kan menjadi seru. Mengatur orang yang sulit diatur itu kan seru. Lain dengan mengatur orang yang patuh-patuh aja. Ya salah satu ciri khas orang di akhir zaman itu kan ya di depan tidak di belakang. Itu aja sudah seru. Itu semuanya seru sana. Gitu. Kita hanya berbagi cerita, kita hanya berbagi-bagi cerita. Kita juga menjadi penyedia Tuhan untuk menyampaikan cerita-ceritanya. Saya mungkin bisa dikatakan sebagai sosok yang tidak mengenal Tuhan. Loh, ya kan? Betul. Tetapi saya dapat mengenali Tuhan melewati berita-berita yang kalian sampaikan. Sosok itu tidak mengenali Tuhan. Tapi sosok itu akan mengenali Tuhan melalui berita-berita yang kalian sampaikan. Kita masih berkumpul seperti ini. Nantikan cerita-cerita tentang akhir zaman. Kasian juga petugas akhir zaman ini ya. Tidak terlalu mengenal Tuhan, baru mengenal Tuhan melalui cerita-cerita orang-orang di sekitarnya. Makanya sosok itu memang dibikin tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah kamu menceritakan tentang Tuhan, sosok itu mungkin membantu menganalisa peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Begitu. Nantikan cerita-cerita tentang akhir zaman. Petugas akhir zaman tidak terlalu dikenal oleh ciptaan. Petugas akhir zaman tidak terlalu dikenal oleh ciptaan. Semenjak saya berada pada rancangan raga, saya telah menelusuri kabar dari dunia. Berarti sosok ini ketika di raga ini baru menelusuri kabar dunia. Berarti sosok ini suka melihat berita dunia, kabar-kabar yang ada di dunia, entah melalui internet, entah melalui media-media massa atau berita-berita. Berarti sosok ini suka mendengarkan berita kayaknya sosok ini. Makanya ketika dikasih berita, sebenarnya sosok ini senang kalau ada berita apapun. Apa saja yang mereka siapkan untuk akhir zaman tersebut, banyak kabar-kabar.
mereka mempunyai impian-impian dan cita-cita yang ingin dilaksanakan di akhir zaman. Salah satunya yang saya dengar adalah penantian kehancuran. Berarti kabar itu ya. Kabar salah satunya yang dia dengar adalah penantian kehancuran. Ironis sekali, menanti datangnya sebuah kehancuran atau kiamat. Hingga mereka membangun sebuah bangunan-bangunan untuk terhindar dari kehancuran tersebut. Mengapa bila mereka tidak hanya memikirkan bagaimana kehancuran tersebut tidak terjadi? Harusnya begitu. Mengapa bila mereka tidak hanya memikirkan bagaimana kehancuran tersebut tidak terjadi, itu mungkin akan lebih baik. Namun motivasi dan keinginan mereka berbeda-beda. Jika saya menelusuri ulang banyak kelompok-kelompok petugas akhir zaman, jika saya menelusuri ulang banyak kelompok-kelompok petugas akhir zaman, mereka tersebar di berbagai tempat dan mereka adalah pendengar berita-berita dari alam. Nah, kalau ada konten-konten yang di sana itu kan ada banyak orang yang mendapatkan kabar dari alam. Boleh jadi itu salah satu juga petugas-petugas atau kelompok-kelompok itu termasuk kelompok petugas akhir zaman juga. Saya ulang lagi bahasa ini. Jika saya menelusuri ulang banyak kelompok-kelompok petugas akhir zaman. Kelompok-kelompok petugas akhir zaman. Mereka tersebar di berbagai tempat dan mereka adalah pendengar berita-berita dari alam. Kalau kalian termasuk orang yang pendengar-pendengar berita dari alam, boleh jadi kalian adalah sosok petugas akhir zaman, walaupun kalian tidak mengatakan seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu. Sama pula dengan rancangan raga, juga senang pula mendengarkan berita-berita. Semoga mereka yang berada di luar sana dapat terkoordinasi. Nah, di luar sana yang kelompok-kelompok petugas akhir zaman bisa terkoordinasi dengan siapa? Dengan sosok raga, sosok petugas akhir zaman. Petugas akhir zaman itu akan senang bersama-sama dengan petugas akhir zaman. Karena petugas akhir zaman ini kan yang di atas kan dikelilingi oleh para petugas akhir zaman. Mungkin mereka akan terundang kepada sosok akhir zaman tersebut. Sedangkan yang sedang bersama saya tetap bersenang-senang dan menciptakan suasana ramai dan damai. Walau di tempat yang sangat sederhana ini, dengan fasilitas sederhana yang terbangun, agar bisa selalu mengalir kemanfaatan pada siapapun petugas akhir zaman. Mereka yang telah datang memanfaatkan juga mereka yang akan datang. Mereka yang telah datang memanfaatkan apa? Fasilitas itu. Juga mereka yang akan datang. Tempat dan fasilitas sederhana untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Halaman selanjutnya. Perjalanan petugas akhir zaman, judulnya begitu. Tak ngombe. Oh tapi akeh. Oh iki sing akeh mung njaba berarti. Njaba RT.
Judul berikutnya, perjalanan petugas akhir zaman. Jadi apa bayangno sosok ini ya. Begitu kami berada pada suatu tempat, kami akan melihat sebuah tim yang bersama-sama dalam kesiapan menjalankan tugas. Zona perjalanan kami adalah akhir zaman tersebut. Lebih tepatnya adalah penghujung zaman atau penentu zaman. Kami melakukan penjelajahan dan perjalanan dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lain. Masih ada penjelajahan dan perjalanan. Oh, makanya dulu ada banyak bongkar pasang. Mungkin terjadi bongkar pasang seperti itu. Mana yang siap menjadi petugas akhir zaman yang tangguh. Makanya nggak perlu terpancing dengan hal-hal yang membuat kamu runtuh, membuat kamu terjatuh di perjalanan untuk menjadi seorang petugas akhir zaman. Harus tangguh. Kan ada penjelajahan dan perjalanan. Dari satu ciptaan ke ciptaan yang lain. Ada penjelajahan di kalangan manusia, penjelajahan di kalangan jin, bulik. Jadi si sosok petugas akhir zaman ini melakukan seperti itu, mendengarkan kabar-kabar, mendengarkan berita-berita. Itu. Dari satu alam ke alam yang lain untuk menambah relasi kami. Oh, jos. Membentuk jaringan ke Tuhan, jaringan ke malaikat, jaringan ke jin, jaringan ke iblis, jaringan ke setan. Bisa juga seperti itu, membentuk jaringan. Karena mereka semua ciptaan mungkin merasakan energi akhir zaman. Mereka harus bersatu padu untuk bagaimana dunia ini berakhir dengan kedamaian. Ya, dari satu alam ke alam yang lain untuk menambah relasi kami dan mengetahui siapa saja yang bertugas di akhir zaman. Oh, golei orang yang bertugas di akhir zaman, ternyata dicari-cari. Dalam perjalanan tersebut, kami memberikan berita pula kepada saudara-saudara yang mengisi akhir zaman. Mereka diberi kabar tentang berlangsungnya rencana dan prosedur akhir zaman. Agar seluruh ciptaan tersebut menyadari berada di masa apakah mereka saat ini. Sekarang ini sudah akhir zaman, bro. Ayo, kita ini mungkin nggak sadar sebenarnya kita ini ada tugas di akhir zaman. Harus mengisi apa di akhir zaman. Makanya kan pas patrol itu, patrol akbar kan nggak ada kamu masuk sini. Silakan kamu bermanfaat, ngambil peran dengan kesadaranmu tanpa ditunjuk-tunjuk. Wah, begitu. Ya sama ketika di akhir zaman, ambil peran atau sadari bagian dirimu ketika turun ke bumi mempunyai tugas apa. Cari tahu dan berperanlah di akhir zaman tersebut. Kami akan menyambut kedatangan mereka. Kami saling bercerita pengalaman-pengalaman kami, juga pengalaman mereka. Kami saling bertukar pikiran tentang apa pendapat mereka untuk mengisi akhir zaman tersebut. Kami mendapat ide baru juga, mereka mendapat petunjuk baru tentang apa yang harus dilakukan di akhir zaman tersebut. Hingga saat ini, sebenarnya saya tidak asing dengan kondisi akhir zaman.
Saya telah berada pada kondisi ini sebelumnya. Butuh sedikit kesabaran dan ketekunan. Kasih sayang juga sikap peduli untuk kita mengajak bersama-sama kawan yang ada pada akhir zaman tersebut. Jadi butuh kesabaran dan ketekunan. Jangan, kamu tahu nggak sih kalau ini akhir zaman? Ngapain aja? Gak usah gitu-gitu, ayo kita isi akhir zaman. Gak usah marah-marah gitu juga. Ya kita ajak, coba kita rasakan bahwa dulu pada zaman Nabi Muhammad, konon ceritanya akhir zaman itu waktunya antara asar sampai maghrib. Sekarang ini sudah berapa tahun? Boleh jadi sekarang ini sudah mendekati akhir zaman atau sudah masuk di akhir zaman. Nah, orang itu tidak tukar pikiran. Ojo langsung orang itu kamu marah-marahi, ayo ikut saya, ini sudah akhir zaman. Sudah, jangan ngelakuin apa-apa. Siapkan diri untuk siap-siap di akhir zaman ini. Nggak usah begitu-begitu. Santai aja. Biar dia merasakan energi akhir zaman itu sendiri. Ya memang bisa dibuka dengan sebuah percakapan. Bisa. Jika sekiranya sulit berita tersebut tersampaikan kepada mereka dan mereka belum ikut kembali kepada akhir zaman, janganlah membenci mereka. Mungkin kita belum mengetahui ilmu yang diberikan Tuhan kepada saudara-saudara kita. Kita belum tuntas untuk mempelajarinya. Petugas akhir zaman tidak akan pernah berhenti melakukan perjalanannya menelusuri umat selama akhir zaman berlangsung. Duline berarti ya. Petugas akhir zaman tersebut ya. Mereka dalam kurung para petugas-petugas akhir zaman juga tidak akan berhenti untuk menggandeng kawan-kawan untuk bersama-sama berjalan di akhir zaman. Tumpuan mereka berada satu tim. Mereka menjadi kekuatan yang bersinar pada akhir zaman tersebut. Makanya suatu saat mungkin ada satu kelompok tertentu juga membentuk tim Avenger akhir zaman. Bisa seperti itu. Ada tim Avenger akhir zaman tapi tidak terhubung dengan Tuhan. Ada tim Avenger yang akhir zaman merusak, kepingin hidup sendiri di alam. Ada yang begitu. Setiap yang bernyawa maupun tidak bernyawa adalah saudara-saudara petugas akhir zaman loh. Setiap yang bernyawa maupun tidak bernyawa adalah saudara-saudara petugas akhir zaman. Jadi kalau buku itu tidak bernyawa, itu ya saudaranya petugas akhir zaman. Bolpen itu ya saudaranya petugas akhir zaman. Seperti itu. Nasi ya saudaranya petugas akhir zaman. Gula dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang nggak dianggap sebagai saudara. Mereka menyayangi setiap ciptaan manapun, karena setiap ciptaan adalah saudara-saudara mereka. Begitu saudaraku, kalau menjadi petugas akhir zaman, berarti kamu harus banyak menghargai yang nampak di situ tidak bernyawa, kamu menghargai dan kamu anggap sebagai saudara-saudaramu. Kacamata saudara, tapi selama ini juga gak dianggap saudara. Baju itu juga saudaramu, tapi selama ini tidak kamu anggap sebagai saudaramu, bahkan sebagai milikmu. Malah ini tidak pantas bagi orang yang
uh, di akhir zaman menjadi petugasnya Tuhan. Harusnya semua mulai sempak, sabun, sampo itu ya bisa dianggap saudara. Tapi selama ini dia lebih kamu manfaatkan apa aja kan dia diam aja. Nggak pernah berterima kasih dengan Sunslick. Ya, nggak pernah. Nggak. Oh, Sunslick itu nama sampo. Ya, nama sampo. Ya, endorse. Gak tahu dibayari ya endorse. Terus. Ya begitu. Semoga ini masih ada tulisan lagi, masih banyak ya di bawahnya. Oke, karena ini masih banyak ya kita akhiri sampai di sini. Semoga yang saya baca kali ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara semua, dan semoga ini kalian yang sempat membuka channel ini merasakan benar-benar energi akhir zaman. Boleh jadi kalian adalah satu kelompok petugas akhir zaman yang akan dikirim pada sosok petugas akhir zaman yang sudah dikonsep oleh Tuhan. Bisa terkoordinasi dengan baik bagaimana akhir zaman diisi dengan sesuatu yang membawa kedamaian, membawa keberkahan, dan tidak membawa sebuah peperangan. Salam damai, salam bahagia selalu. Ya.